Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu untuk belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia. Sebelum pertemuan ini kita lanjutkan, mari pertemuan ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah buat kita semuanya. Liridhoillah wa bisafaati Rasulillah bisril Fatihah. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan lagi pembahasan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu teks cerita sejarah. Pada kali ini kita berbicara masalah fungsi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yaitu memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi edukatif. Mari kita bicarakan satu persatu, dari mulai yang pertama yaitu fungsi teks sejarah. Yang nomor pertama adalah fungsi rekreatif. Apakah yang dimaksud dengan fungsi rekreatif di sini? Kata rekreatif, ya sebagai hiburan. Jadi kita membaca sebuah cerita sejarah itu, kita bisa terhibur, rekreatif, mengetahui sesuatu pada masa-masa lampau untuk suatu hiburan. Yang kedua, fungsi inspiratif. Dari kata inspirasi. Dari membaca teks cerita sejarah itu kita mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan yang bersumber dari cerita sejarah itu atau sejarah masa lampau, menjadi inspirasi ke depannya bagaimana. Itu inspiratif. Sehingga kita mengetahui, oh yang namanya sejarah dulu begini. Dulu Indonesia pernah begini-begini. Lah kita sebagai generasi sekarang, seharusnya dari pengalaman-pengalaman cerita sejarah pada masa lalu, kita harus punya inspirasi-inspirasi untuk menuju ke depan lebih baik. Yang ketiga, fungsi instruktif. Setelah kita membaca teks sejarah, teks cerita sejarah, di dalam benak kita, di dalam otak kita, ada dorongan-dorongan, instruksi, dorongan-dorongan untuk melangkah lebih. Dasarnya adalah dasar dari cerita sejarah masa lampau. Yang keempat, fungsi edukatif. Edukasi, yaitu pembelajaran. Kita belajar tentang sejarah masa-masa lalu. Jangan sampai kita tidak tahu sejarahnya masa-masa lalu. Umpamanya itu sejarah Indonesia. Sebelum masuknya Belanda, sudah ada kerajaan-kerajaan. Atau kita mempelajari tentang kerajaan Mojopahit. Bagaimana berdirinya kerajaan Mojopahit
sampai bagaimana perkembangannya Kerajaan Majapahit, sampai bagaimana jayanya Kerajaan Majapahit, dan mengapa Kerajaan Majapahit yang begitu besar bisa hancur, bisa tumbang, bisa ambruk. Sebagai edukasi buat kehidupan masa sekarang. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah masalah informasi dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, kalau kita menggali informasi-informasinya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menemukan informasi-informasi penting dalam teks cerita sejarah? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks sejarah. Kalau tidak membaca teks sejarah, kita tidak bisa menemukan informasi-informasi penting dalam sejarah itu. Membaca teks sejarah atau novel sejarah dengan seksama. Jadi moco temenan. Membaca dengan teliti, membaca dengan penuh pemahaman, itu namanya membaca seksama. Jadi kita membacanya bukan membaca sembarangan, tapi membaca dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan kita adalah menggali atau menemukan informasi-informasi penting. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Jadi kalau kita membaca, jangan hanya asal membaca. Dalam bahasa Pacul Goangnya itu Anda harus mau jelimetisasi. Jelimetisasi. Mengetahui pokok-pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Kalau sudah Anda temukan dari hasil identifikasi itu, langkah selanjutnya adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah. Makanya kalau Anda membaca teks sejarah atau Anda belajar atau Anda membaca apa saja ingin supaya apa yang kita dapatkan tidak segera hilang, membaca itu perlu Anda pindahkan ke dalam buku yang lain. Menemukan hal-hal penting dalam membaca, pindahkan ke dalam catatan-catatan Anda. Karena kita itu, apalagi sekarang musim angin kencang, habis membaca kena angin kencang, sudah hilang. Makanya perlu dicatat supaya tidak hilang apa yang telah kita temukan dalam membaca teks sejarah. Selanjutnya, teks sejarah, teks cerita sejarah dibangun dari dua unsur besar. Yang pertama dinamakan unsur intrinsik, yang kedua dinamakan unsur ekstrinsik. Tentunya Anda sudah masih ingat pertemuan-pertemuan yang lalu kelas 10 dan kelas 11, pengertian tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tetapi tidak ada salahnya pada pertemuan hari ini kita ungkapkan lagi apakah intrinsik itu dan apakah ekstrinsik itu. Di dalam cerita sejarah atau dalam cerpen, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita berada di dalam cerita. Jadi adanya unsur intrinsik itu berada di dalam cerita. Sedangkan yang satunya lagi unsur ekstrinsik, unsur yang membangun cerita
berada di luar cerita, tetapi mempengaruhi cerita. Meskipun berada di luar cerita, tetapi mempengaruhi karya tulis yang berupa cerita. Kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada yang dinamakan tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada penokohan dan tokoh atau penokohan, yang keempat ada sudut pandang atau bahasa yang lainnya point of view, ada yang kelima latar. Latar itu adalah bahasa lainnya dikatakan setting. Yang terakhir ada alur. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam suatu cerita itu ada intinya. Setiap cerita yang dimunculkan, yang ditulis oleh seseorang pasti ada inti ceritanya. Lah, inti ceritanya itu namanya tema. Yang kedua, amanat. Apa sih amanat itu? Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Jadi setiap tulisan yang dihasilkan oleh orang-orang yang menulis, ini pasti ada pesan yang disampaikan kepada pembaca melalui tulisan itu. Karena ini cerita, pada poin yang ketiga, yaitu ada tokoh atau penokohan. Di dalam tokoh dan penokohan itu juga dilekatkan dengan watak-watak tokoh. Dalam suatu cerita, tokoh itu ada 3 macam. Ada tokoh itu ada 2 macam. Ada tokoh sentral, ada tokoh figuran. Ya. Sedangkan perwatakannya ada watak protagonis, ada watak antagonis, ada watak tritagonis. Jadi semua tokoh yang diperankan di dalam suatu cerita pasti akan dilekati oleh watak masing-masing untuk membedakan dan mencirikan dan mengkarakterkan tiap-tiap tokoh. Tidak sama. Watak protagonis biasanya watak itu adalah yang disenangi oleh pembaca atau pemirsa. Watak protagonis. Watak baik. Watak-watak atau perilaku-perilaku baik yang dilekatkan pada seorang tokoh itu namanya watak protagonis. Sedangkan yang kedua ada watak antagonis. Antagonis itu adalah watak jelek. Watak yang selalu, perilaku yang selalu memusuhi tokoh yang berwatak protagonis. Yang ketiga, ya, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga tritagonis. Tritagonis itu watak yang tidak memihak ke protagonis dan juga tidak memihak ke watak antagonis. Watak tritagonis adalah watak penengah. Unsur yang keempat, unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Atau dalam bahasa yang lain adalah point of view. Kepengarangan. Bagaimana pengarang dalam mengarang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama
menggunakan nama-nama orang. Kalau sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata-kata ganti orang. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar itu berkaitan atau gambaran dalam suatu cerita yang menggambarkan tentang waktu, tempat, dan suasana. Jadi cerita itu digambarkan umpamanya di hutan. Oh, berarti latarnya di hutan. Itu adalah latar tempat. Oh, cerita itu digambarkan pada malam hari. Berarti latar waktu. Ketika itu sunyi mencekam. Itu adalah menggambarkan latar suasana. Yang terakhir, unsur intrinsik adalah alur cerita. Semua cerita ada alurnya. Alur itu pengertiannya adalah jalannya cerita. Semua ada alurnya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik. Saya ulangi lagi, bahwa unsur intrinsik, unsur yang membangun cerita, membangun karya sastra berada di dalam karya sastra yang berupa tema, berupa amanat atau pesan, berupa tokoh atau penokohan dan perwatakannya, berupa sudut pandang atau kepengarangan. Yang lainnya adalah berupa latar atau setting, gambaran suasana, gambaran waktu, dan gambaran tempat. Terus yang terakhir adalah jalannya cerita, dinamakan alur. Yang selanjutnya anak-anak, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur yang membangun karya sastra berada di luar karya sastra tetapi mempengaruhi karya sastra. Yang pertama adalah kebesaran pemerintahan. Jadi kekuasaan itu mempengaruhi karya sastra. Kekuasaan suatu pemerintahan itu mempengaruhi hasil-hasil karya sastra yang dikarang oleh sastrawan-sastrawan itu. Yang kedua, corak penceritaannya. Corak atau model bercerita. Yang ketiga, juga mempengaruhi karya sastra unsur keagamaan, terutama agama pengarang. Jelas, setiap orang yang beragama tertentu akan berpengaruh pada hasil karya sastranya. Saya gambarkan saja yang paling mudah. Ketika azan berkumandang. Kalau ada kalimat ketika azan berkumandang, pasti di situ adalah pengarangnya beragama Islam. Ketika lonceng bertalu-talu, oh berarti pengarangnya beragama bukan Islam. Yang keempat, unsur politik. Politik itu mempengaruhi hasil karya sastra. Jadi keadaan suatu negara, suatu daerah itu akan mempengaruhi hasil karya sastra. Yang selanjutnya, unsur ekonomi. Baik dari ekonomi pengarangnya, ekonomi suatu daerah, atau ekonomi suatu negara. Ini akan menggambarkan hasil karya sastranya. Kita kasih contoh saja gambarnya. Malam itu Pak Tomo duduk di beranda rumah, menghisap cerutu ditemani secangkir kopi dan ketela rebus. Unsur ekonomisnya gimana? Gambarnya berbeda dengan ketika pada waktu Anda mendengarkan suatu cerita yang digambarkan orang
ke kafe, nggak mungkin di kafe minumnya kopi, rokoknya cerutu. Selanjutnya, unsur sosial, maaf, unsur sosial. Hubungan antara manusia dengan manusia juga mempengaruhi hasil karya sastra. Anak-anakku yang berbahagia, setiap karya sastra memiliki nilai. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang ditulis oleh pengarang itu menggambarkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang diteladankan pada generasi selanjutnya, baik pembaca, pendengar, dan lain sebagainya. Dari gambaran-gambaran itu adalah diberikan pada masyarakat pembaca. Silakan ambil yang mana. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah, pertama adalah nilai moral. Moral, tentunya digambarkan dalam cerita sejarah itu adalah moral yang baik, moral yang jelek. Pembaca dipersilahkan mengambil dari nilai moral yang mana, tergantung dari masing-masing individu. Yang kedua, nilai budaya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Anda akan tahu budaya zaman dulu dari mana Anda membaca teks sejarah. Oh, budayanya orang-orang dulu begini. Digambarkan dalam teks sejarah. Nilai budaya. Jadi teks cerita sejarah itu bisa mentransfer sebuah moral, gambaran moral, mentransfer sebuah gambaran budaya masa lalu kepada generasi sekarang. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Gambarannya orang-orang zaman dulu, zaman sebelum merdeka atau zaman awal-awal merdeka, bagaimana sosialnya. Nah, sosial itu kan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia antara zaman dulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Gotong royong, kebersamaan zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau orang-orang zaman dulu di kampung-kampung, kalau ada orang mau membuat rumah, orang-orang sekampung tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dimintai tolong datang pagi-pagi untuk bersama-sama mulai membantu membuat rumah. Tetapi zaman sekarang, kebersamaan itu sudah mulai luntur. Nilai yang keempat yaitu nilai religi. Nilai religi adalah nilai keagamaan. Ajaran tentang keagamaan. Yang selanjutnya nilai kepahlawanan. Maka zaman dulu itu banyak pahlawan-pahlawan yang digambarkan dalam teks sejarah yang bisa ditransfer pada generasi sekarang supaya generasi sekarang bisa mencontoh, oh ternyata orang-orang zaman dulu perjuangannya begini. Dari mana kita tahu? Dari membaca teks sejarah, di situ ada nilai-nilai yang digambarkan oleh penulis dalam teks sejarah. Jadi anak-anak, nilai dalam teks sejarah itu, saya ulangi lagi, ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku. Yang kedua nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat zaman dulu atau budaya atau adat istiadat zaman dulu. Yang ketiga nilai sosial, yaitu gambaran
hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya pada masa lalu. Yang ketiga, yang keempat adalah nilai religi. Religi adalah agama, kepercayaan. Yang terakhir, nilai dalam teks sejarah adalah nilai kepahlawanan. Digambarkan orang-orang zaman dulu, pahlawan-pahlawan zaman dulu, orang-orang yang punya peranan penting zaman dulu itu. Itulah kelanjutan tentang menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Anak-anakku yang berbahagia, karena waktu yang terbatas untuk pembahasan teks cerita sejarah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, tugas untuk anak-anak semuanya, yaitu karena materi masih berlanjut lagi, untuk pertemuan yang kedua ini tugasnya adalah anak-anak membuat merangkum hal-hal yang sudah saya bicarakan tadi. Nanti kalau sudah waktunya kita ketemu di dalam kelas, tugas itu akan saya tanyakan. Sebelum diakhiri, saya pesan pada anak. Pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, jangan sampai lupa selalu belajar, meskipun dalam kondisi kita belum bisa ketemu dalam kelas, tapi anak-anak harus tetap belajar secara mandiri, mengembangkan cara mandiri. Itu yang dapat saya sampaikan, saya pesankan pada anak-anak. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.